Gak usah masuk aja sekalian. Buat ya. Tangannya dilipat yang rapi, baru gue memulai. Tangannya, Reja duduknya pas kursinya, mejanya, rapikan dulu. Oh, belajar sikapnya yang baik. Siapa namanya majuan? Ayo majuan. Biar Ipe majuan. Maju Ipe. Reja majuan lagi kursinya. Reja majuan lagi kursinya. Kursi mana? Kursi yang ditarik meja. Majuan lagi. Majuan lagi. Majuan Ipe. Nah, oke. Gue udah memberi salam. Sebelum belajar membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Boleh kalau begini boleh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu Erna. Reja menghadap ke Bu Erna. Dafa juga siap belajar? Siap ya. Siap banget. Ini hari apa ini? Selasa. Selasa. Hari apa? Selasa. Selasa. Tanggal berapa? Bandam. Tanggal 26. Ada yang ingat materi minggu kemarin apa? Minggu kemarin kita materi tentang apa? Buku BK-nya. Nyatet nggak? Ada yang nyatet nggak? Oh, sikap. Tentang apa? Sikap. Minggu kemarin. Ayo, minggu kemarin pelajaran baru tentang apa? Ada yang ingat? Sambil mengingat gue absen dulu. Hafi harus sidera. Ade, Bu Erna. Saras Maida Hartanto. Ade. Fauzia Nindya. Suaranya kencang. Hadir. Ahmad Raja Pahlavi. Ade. Tipe Tana Erin Tobitono. Aida Ismawati. Dafa Agustian. Ade. Ngapa bengong ngadep situ? Azahra Arum Purbasari. Pinter. Fikri Ramadan. Okta Wisnu Putra. Najipa Iyana Putri. Khalifah. Mana Khalifah? Sakit apa Khalifah? Hah? Sudah tanya hubungin Khalifah. Khalifah sakit apa? Udah ada yang tanya belum? Hah? Oh, Bukis di ruangan jahit. Ada yang tahu nggak Khalifah sakit apa? Sakit jantung. Astagfirullah, Dafa. Kami aja Istighfar yang banyak. Penghapus mana ini penghapus? di situ. Dikunci, Bu. Istighfar kamu. Penyakit dimemenin. Ada yang punya tisu? Kuncinya mana? Nggak tahu. Lalu kan kunci tadi. Kan gua gaje. Apa? Ya, Bern ambilin. Dah Bern aja Fikri. Tuh Fikri pinter tuh. Fikri nggak pakai ngomong, dia mau ngambil langsung. Ini udah belum? Udah. Pelajaran kapan ini? Kemarin. Pas ada Kafli. Ya. Ayo, ada yang ingat nggak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Sikap. Siap-siap diri. Tema Agustus. Materi Agustus. Sekarang kan bulan September. Nggak ada yang ingat? Hubungan kamu sama Bu Erna apa? Guru dan? Siswa. Guru dan siswa.
dalam usia, kakak Arun itu di atas Lipe, di atas Kaila, di atas Faras, di atas Fauzia. Posisinya kelas Bu Tias itu adalah kakak kelas. Kelasnya lebih tinggi dibanding anak-anak kelas Papi. Bukan teman sebaya. Jadi harus lebih Hormat. sopan. Pelajaran minggu kemarin adalah tentang etika apa? Pergaulan. Catat namanya biar nggak lupa, teman sebaya. Adik ditanya nggak tahu, kalau udah bisa jawab dong. Kemarin itu udah belajar tentang unsur-unsur apa? Unsur-unsur etika. Apa aja kemarin itu? Belajar apa? Ada yang ingat? Pada lupa semua. Belajar menghargai. Terus yang kedua, ada yang ingat apa lagi? Belajar menghormati. Ada yang ingat nggak? Lupa semua. Yang ketiga, sikap mau mengerti. Kemarin udah jelasin belum sih kemarin? Belum. Masa? Iya. Udah jelasin belum? Udah. Minggu kemarin. Belum. Minggu kemarin nanti gue lihat di YouTube kan gue upload. Kalau Bu Erna ngerekam gini, gue upload ke YouTube Bu Erna. Mau memberikan pujian, kayaknya udah deh. Mau memberikan pujian. Udah belum Kak? Minggu kemarin Kak. Sama yang terakhir, mau memberikan Hadiah. bukan Hadiah. motivasi. Masa belum? Belum masa? Coba gue lihat di YouTube gue Erna, kayaknya udah. Minggu kemarin gue ngajarin. Apa lupa kali saya? Udah. Apa saya bayar ikut kali ya? Coba gue lihat video gue Erna. Bayar ikut. Nih etika di kelas ini, di kelas Rafi. Ada di YouTube, nanti gue share di YouTube gue Erna. Udah. Hah? Itu pelajarannya. Nih. Gue harus cepetin. Oh. Ini dia. Udah. Nih bayar udah. Tuh. Ada. Ini ada bayar. Ya. Gue jadi mana? Ada. Iya ada deh. Ya, sekarang kita lanjut tentang prinsip-prinsip etika. Kemarin tentang unsur-unsur, sekarang tentang prinsip bukan etika. Bagaimana kalau kita beretika itu orang lain akan melihat seperti apa? Bu Ena nyontoh ini sama anak-anak kelas tunarungu. Contohnya adalah ada cewek satu misalkan. Ya deh cewek aja deh. Sebenarnya cewek yang pertama cantik banget. Cantik, kulitnya putih. Nah, kulitnya putih tak cantik tak, rambutnya panjang, alisnya tebal, bibirnya merah. Tapi dia pakai bajunya seksi. Pakai tank top, pakai rok pendek. Terus lagi apa? Sambil ngerokok di depan umum. Jangan ketawa. Satu lagi cewek. Orangnya hitam kulitnya, hidungnya pesek, nggak mancung. Tapi dia pakai jilbab. Pinter baca Al-Qur'annya. Ngomongnya ini cuma contoh tuh gue hapus. Ini cuma contoh. Ngomongnya sopan. Terus sama orang tua nurut, rajin belajar. Ya, yang pertama orangnya cakep, tapi ngerokok sembarangan, ngerokok di jalan. Yang kedua orangnya jelek, tapi sopan. Tapi sopan, sama orang tua nurut, pintar baca Al-Qur'an, pakai jilbab. Kalau Faras milih dari orang pertama atau orang kedua? Orang pertama cantik nih, tapi dia ngerokok sembarangan, ngerokok di jalan, cewek-cewek ngerokok di jalan, pakai bajunya seksi. Yang kedua jelek, nggak cantik,
jilbab, rajin membantu orang tua, bisa baca Al-Quran, sopan santun. Kamu milih yang pertama atau milih yang kedua? Yang kedua. Kalau Dava milih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Kedua. Kalau Reja pilih yang mana? Kedua. Emang Reja tahu yang kedua gitu kenapa milih yang kedua? Keempat. Kalau Kaila pilih yang ke satu apa yang kedua? Ke satu. Kaila pilih yang ke satu. Kalau Okta pilih yang satu apa yang kedua? Yang kedua. Bu Era contohin, yang ke satu ini adalah berarti dia tidak punya etika. Iya, etika itu bagaimana kita bersikap sesuai dengan norma-norma atau sesuai dengan peraturan. Kalau yang kedua itu dia punya etika. Yang kedua itu berarti orang punya etika. Dia bisa menjaga kehormatannya dengan pakai jilbab. Dia bisa menjaga kehormatannya dengan bersikap sopan. Dia bisa menjaga perilakunya terhadap orang tua. Jadinya sama orang tua nurut, gak ngelawan. Itu tandanya dia punya etika. Coba kalau kamu ngeliat cewek di jalan pakai baju seksi sambil merokok, jelek apa cantik? Jelek. Walaupun dia aslinya cantik, walaupun dia mukanya cantik, hidungnya mancung, kulitnya putih. Ya, nih, seperti kita melihat pemandangan. Lihat pemandangan. Nih, lihat pemandangan. Lihat pemandangan Ipe. Lihat pemandangannya. Lihat ini adalah pemandangan. Bagus apa jelek? Bagus. Jelek. Pemandangannya bagus apa jelek gitu? Bagus. Suka nggak melihatnya? Suka. Karena indah. Seperti orang yang punya etika. Kita akan melihat orang itu seperti pemandangan indah. Prinsipnya adalah yang pertama keindahan. Nah, orang yang beretika akan dilihat sama orang itu indah. Walaupun hidungnya pesek, walaupun jalannya misalkan agak miring, ya, bukannya berarti jelek ya. Misalkan tangannya susah bergerak kayak Najipah, tapi karena Najipah sopan santun, Najipah orangnya ramah, orang akan melihat Najipah cantik, akan melihat Najipah seperti pemandangan indah. Mau nggak dilihat sama orang indah? Mau nggak? Misalkan Paras punya etika. Ngelihat Paras tuh indah, adem, senang nggak? Nah, aku senang deh lihat Paras. Paras kelihatannya indah, adem. Karena Paras punya etika. Contohnya Bu Erna. Contohnya Bu Erna aja kalau menurut Bu Erna tidak punya etika. Kerjaannya ngata-ngatain orang, nggak sopan. Orang akan suka nggak sama Bu Erna? Enggak. Walaupun Bu Erna cantik misalnya Bu Erna putih, Bu Erna mancung, tapi Bu Erna suka ngatain dia apa jelek lu. Kamu jadi suka nggak sama Bu Erna? Enggak. Karena Bu Erna tidak punya etika. Orang yang tidak punya etika itu terlihatnya jelek. Tapi kalau orang yang punya etika itu kelihatannya indah. Jadi mau terlihat indah atau mau terlihat jelek? Mau terlihat indah. Kakak Ari maunya terlihat bagus kan? Okta maunya kelihatannya bagus apa kelihatan jelek? Bagus. Ya, makanya kita harus punya etika, harus punya sopan santun, punya sikap yang baik, tata krama yang bagus, ya? Iya, walaupun jelek tetap terlihat indah. Yang kedua adalah prinsip persamaan. Contoh, sekarang Farah sama Kafihan lagi sama-sama suka belajar. Dia jadi deket nggak? Deket nggak dari dua? Deket kan? Gara-gara apa? Suka belajar. Sama-sama suka belajar. Ya, misalkan lagi
punya hobi yang sama, itu cenderung akan lebih dekat. Ya. Dulu Bu Erna deket sama Dava karena sampai Dava suka sama menjahit. Ternyata sekarang enggak, jadi ya udah manis. Gitu kan? Iya enggak? Iya. Saya suka belajar Bu. Dulu Kavian deket nih sama Kaila karena merasa Kaila seneng telepon. Tapi berjalannya waktu Kaila nelponnya keseringan. Kemarin nelponin kakak kelas, kenalin kakak Indah. Bu Erna punya video dikasih tahu sama, nih Bu Erna nih, Kaila kemarin main HP telepon Asala, Nesya. Ada Bu Erna screenshotannya. Kaila yang temannya nggak suka. Nah itu kakak kelasnya nggak suka, kakak Indah, kakak Aira nggak suka ditelepon terus. Jadinya mereka nggak mau temenan sama Kaila. Iya, makanya biar Kaila punya teman yang banyak, Kaila harus bisa mencari kesamaan yang membuat mereka suka. Oh, mereka suka belajar, Kaila ikut belajar, rajin belajar. Ya, dia nanti kakaknya suka. Terus kakaknya nggak suka nih, telepon, jangan telepon ya. Iya, biar kita artinya kita punya etika. Kalau orang tidak suka, jangan diulang. Contoh, Bu Erna nggak suka nih sama anak-anak yang punya masalah. Nah, kalau kamu mau bergaul sama Bu Erna, mau disayang sama Bu Erna, kalian harus sama prinsipnya sama Bu Erna. Jadi anak yang rajin. Sekarang nggak pernah diomelin kan sama Bu Erna? Nggak enak. Enggak, karena apa? Karena sebagian besar dari kalian sudah mulai rajin. Rajinnya pada hal yang positif, belajar. Nggak harus selesai, boleh tugas dari Bu Erna kelas 2 hari boleh, kelas 1 hari boleh, kelas seminggu juga boleh. Ya kebangetan. Asal jangan udah tahu udah seminggu sekali, bukunya sampai nggak bawa lagi. Itu gampang. Terus yang ketiga adalah prinsip kebaikan. Tulis Bika yang enak. Boleh, nanti kan biar tahu, bisa menjelaskan. Kebaikan, baik. Kalian suka sama orang baik atau suka sama orang jahat? Baik. Suka sama orang yang baik. Kalau orang yang punya etika itu biasanya sifatnya baik. Karena dia tahu bagaimana harus berperilaku. Orang yang punya etika itu orangnya penuh dengan ramah, sopan santun. Kalau sama orang tua nurut. Ya, kalau sama orang tua nurut, biasanya mama sama papa bilangnya baik apa nakal? Baik. Ya, ini kalau nurut sama bunda bilangnya baik apa nakal? Baik. Bunda, mama atau ibu kalian suka kan sama anak yang baik? Ya. Makanya kita harus punya sifat yang baik, kebaikan. Itu tandanya kita beretika. Terus apa lagi? Prinsip tentang keadilan. Prinsip keadilan. Contoh. Tulis. Nggak tidur aja. Iya, ntar nyalin. Tuh, bawa buku dia. Ya. Takut di buku yang lain nanti disalin di rumah. Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah prinsip keadilan. Contoh. Kemarin Dava sama Kaila punya salah. Sama-sama punya salah. Kalau Dava nggak diomelin, Kaila diomelin, kalau dia nggak beranak. Bu Erna jelasin dulu nanti ngobrolnya. Ya nanti. Kan Bu Erna lagi nanya. Nih, sama-sama salah nih, Dava sama Kaila. Guanya salah. Terus Kaila sama Bu Erna marahin. Dava nggak Bu Erna marahin. Adil apa tidak? Adil. Enggak adil lah. Ini deh, Faras sama Kavihan salah, sama-sama salah. Faras nggak diomelin sama Bu Erna. Kavihan diomelin, adil atau enggak? Enggak. Suka nggak sama Bu Erna yang kayak gitu? Enggak. Orang akan tidak suka kalau kita tidak adil. Biar orang suka sama kita, tandanya kita punya etika, kita harus bersikap adil. Berteman sama siapa aja. Sama Najipah harus temenan, sama Fikri harus temenan. Fikri itu kalau cari perhatian itu emang nyubit. Kasih perhatian, biar dia nggak nyubit sama Bu Erna.
teman, tapi temennya nggak mau, malah kabur. Malahnya dia malah jadi nyubit. Makanya kalau bisa sama Kakak Fikri sautin bentar. Iya Kakak Fikri, iya sebentar ya Kakak Fikri, gitu. Jadi dia Kakak Fikri tidak cari perhatian lagi sama kalian, tidak cubit-cubit lagi, karena Kakak Fikri berpikir, Kapihan temenan kok sama aku, Kapihan suka kok sama aku. Jadinya Kakak Fikri nggak penasaran. Kakak Fikri nggak pernah cubit Bu Erna tuh, enggak kan? Karena Kakak Fikri tahu Bu Erna sayang. Karena orang yang adil itu akan disukai. Tandanya kita punya etika. Ada nggak orang yang salah nggak Bu Erna marahin? Salah banget. Ada nggak misalnya siapa yang salah tapi nggak Bu Erna marahin? Misalkan Kakak Arum salah kok Kakak Arum nggak diomelin? Ada nggak pernah nggak Bu Erna begitu? Nggak pernah. Enggak kan? Kalau salah ya Bu Erna marahin. Kalau nggak salah ya nggak Bu Erna marahin, ya kan? Kalau pintar ya Bu Erna puji, ya kan? Iya, karena Bu Erna mau mencontohkan apa itu sikap adil, ya. Terus yang kelima, prinsip kebebasan. Semua orang itu pasti suka tentang bebas. Kayak sebelumnya waktu pertama kali sekolah di sini, boleh nggak bawa HP? Boleh kan? Bebas kan bawa HP kan? Tapi ternyata pas udah bawa HP tidak bertanggung jawab. Main game, WhatsAppan sama teman lupa waktu, video callan lupa waktu, semua orang diteleponin, semua orang di WhatsApp, akhirnya mengganggu. Nonton video porno. Karena apalagi kemarin si Kaila masih kasihan nelfon saya, makanya saya hapus. Apa? Iya, Bu Erna tahu kan suka ada video call, ada yang nggak di Bu Erna. Ada aja. Akhirnya sama sekolah dibatasin tidak boleh bawa HP. Kita kan suka Bu Erna ambil. Hari ini dia nggak bawa. Bawa kok tadi Bawa. Tadi juga ada yang minjam. Bintang. Iya saya Kita minjam. Bu Erna ambil. Kalau Anan sama Levi udah sama Bu Erna. Kan? Sebenarnya dikasih kebebasan suka, tapi ternyata pada tidak bertanggung jawab, melanggar peraturan, akhirnya jadi tidak bebas, HP-nya diambil, disita. Ya, makanya kalau dikasih kebebasan harus pegang tanggung jawab. Kak Fihan dibebasin sama mamahnya boleh main ke rumah Faras. Dibebasin kan sama mama kan? Boleh kan? Tapi misalkan nantinya ternyata Kak Fihan itu kalau ke rumah Faras itu mainnya lama, lupa waktu. Disuruh pulang Kak Fihan jam 10 harus pulang jam 12. Contoh. Itu kemungkinan akan dilarang nggak nanti sama mamanya? Kemungkinan akan dilarang. Makanya kalau dikasih kebebasan harus apa? Bertanggung jawab. Disuruh pulang jam 10, pulang jam 10. Disuruh pulang jam 9, pulang jam 9. Biar besok boleh lagi. Besoknya dikasih kebebasan lagi. Karena tapi kan bisa bertanggung jawab nih, bisa percaya nih sama mama. Boleh deh main lagi gitu. Terus Kapihan dikasih kebebasan sama mamanya main ke rumah Faras. Ya, untuk apa kata Bunda, untuk apa ke rumah Faras? Buat berteman, buat bahas tentang pelajaran. Ya IP. Ternyata Kapihan ke rumah Faras pacaran. Terus ketahuan sama ayahnya
bertanggung jawab. Terus apa lagi yang terakhir? Prinsip kebenaran. Orang yang beretika mempunyai prinsip kebenaran. Benar. Lipe suka yang jujur apa suka yang bohong? Jujur. Yang ditanya Lipe, Kapihan. Lipe sukanya yang jujur apa yang bohong? Jujur. Fauzia sukanya yang jujur apa yang bohong? Suka yang bohong. Fauzia suka dibohongin. Suka dibohongin sama orang. Iya. Kaila sukanya yang jujur apa yang bohong? Hah? Bohong. Kaila lebih suka bohong daripada jujur. Berna ini campur kepapakan di sini. Iya, ini satu yang nggak apa-apa campur bawahnya. Yang baik, orang yang beretika itu benar kata Lipe Pana. Orang yang punya etika itu memiliki prinsip kebenaran, harus bersikap jujur. Jujur itu artinya benar. Kalau bohong itu salah. Misalkan kamu ditanya sama orang terus jawabannya bohong, orang itu akan suka nggak sama kamu? Enggak benci. Enggak. Benci. Misalkan kakak Arum ditanya sama mama, terus kakak Arum nanya sama mama, terus mama bohong, kakak Arum marah nggak? Marah kan sama mama kok bohong sih? Gitu. Tapi kalau jujur, misalnya Najika ditanya sama mama, terus Najika jawabnya jujur, mama suka nggak? Suka. Kakak Jika dulu yang bagus, sayang angkat kepalanya. Iya. Orang yang beretika akan mempunyai prinsip kebenaran. Bisa dipercaya. Makanya kalau dikasih kepercayaan harus jaga. Jangan sampai mengecewakan. Nanti kalau sudah dikecewain, orang akan susah untuk percaya lagi. Benci. Iya. Tidak semua orang memberi kesempatan kedua. Misalnya Bu Erna nih sama Kaila, salahnya diulang-ulang terus. Contoh ya, Kaila salah, diulang lagi. Bu Erna jadinya kesel nggak? Kesel. Tapi kalau Kaila berubah, kemungkinan Bu Erna akan kembali sayang sama Kaila. Tapi tidak semua orang begitu. Terkadang orang kalau udah benci lama, mau dia misalkan, misalnya mamah nih, misalnya Dapa dikasih kebebasan sama mamahnya, terus Dapa bohong berkali-kali gitu. Terus ya mamahnya kan jadi benci sama Dapa, kan jadi kesel. Nah terus pas suatu saat Dapa bener, misalkan Dapa berantem sama adiknya, yang salah adik. Tapi karena biasanya Dapa selalu bohong, mama akan belain adik, akan belain Dapa. Akan belain adik, walaupun saat itu Dapa yang bener. Karena apa? Karena kebiasaan Dapa sebelumnya adalah bohong. Jadi sulit untuk dipercaya lagi. Ketika Dapa melakukan kebenaran, itu pun tidak akan dipercaya ya Pak ya. Pasti akan lebih percaya sama adik gitu. Makanya gak makan hal itu terjadi sakit. Saya udah berbuat baik kok, tapi masih disalahin, pasti gitu manusia. Mama aku kan bener, kok masih disalahin sih? Gitu kan. Tapi mamanya salah nggak? Enggak, karena mamanya sudah terlanjur kecewa. Tidak semua orang gampang untuk memaafkan, ya. Tidak semua orang gampang untuk melupakan. Jadi hati-hati kalau mau berbohong itu harus dipikir ulang. Jangan sampai mengecewakan, nanti orang itu nggak percaya lagi. Apa? Permisi. Kita kan bukan teman sebaya. Masa awas. Ya. Jadi harus apa? Kalau dikasih kepercayaan harus apa? Bertanggung jawab. Jangan sampai mengulang kesalahan. Dapat sekali gitu ya di rumah ya. Padahal ada yang salah tapi Dava yang dimarahin. Iya, karena sebelumnya Dava itu sering bohong, jadi mama nggak percaya. Bu, terus caranya bagaimana Bu biar mama percaya lagi?
Caranya adalah kamu terus berbuat jujur. Meskipun misalnya kamu jujur sekali, masih disalahin, nggak apa-apa. Besoknya masih jujur lagi, masih disalahin lagi. Terusnya nanti jujur lagi, masih disalahin lagi berkali-kali. Nanti Allah akan memberikan cara, memberikan jalan sama kamu. Kata Allah gini, Masya Allah, Dava sudah berubah, kasihan, kalau dia masih disalahin sama mamanya. Akhirnya Allah menunjukkan jalan ke mamanya Dava. Mamanya Dava melihat kejujuran Dava. Oh, ternyata anak saya jujur. Oh, ternyata anak saya nggak bohong. Akhirnya hati mama terketuk dan sadar bahwa Dava itu benar. Nanti mama balik lagi percaya sama Dava, ya kan? Jadi gini, misalkan pertama salah, terus kan mama marah. Kedua salah, mama marah. Ketiga salah, mama marah. Keempat, salah, Dava salah. Mama marah juga, Dava benar. Mama marah juga, karena udah 3 salah. Terus benar, masih disalahin nih. Kan di sini mama dikasih petunjuk sama Allah buat melihat kebenaran Dava. Akhirnya mama baik lagi. Jangan gini, salah, benar. Kemarin gue benar, mama salahin gue. Sekarang salah aja lagi, salah. Mama masih kecewa dong. Benar sekali, mama masih nggak percaya. Karena baru 2 kali benernya kan. Akhirnya salah udah selamanya deh. Mama jadi bakal nyalahin terus. Ya, jadi kalau mau berubah konsisten benernya. Sampai nanti Allah melihat kesungguhan Dava ingin berubah. Nanti Allah yang bantuin Dava untuk mengetuk hati mama, ya. Jangan nengok-nengok dulu. Cengatin. Ngapain? Harus gak kemana-mana. Emang harus terbang di situ. Nengok mulu. Oke? Ya. Untuk materinya hari ini sudah sampai sini. Dapat. Minggu depan kita main game. Gimana? Jadi misalkan Bu Emma sebutin, misalkan Dava. benar, kalian jawab benar atau salah gitu ya. Contoh misalkan, saya tidak menghormati orang tua. Benar. Benar tidak menghormati orang tua. Tidak menghormati orang tua itu perbuatan yang benar. Salah. Nah, besok main game gitu ya. Kalau salah kita coret pakai bedak. Oke? Minggu depan. Jadi minggu depan masuk semua ya. Contoh lagi. Karena emang nanti maulid Nabi katanya pagi katanya ngadain Ya, hari Jumat kita maulid Nabi. Terus berapa? Gak tahu gue nanti belum diumumin. Misalnya contoh lagi ya. Saya dengerin. Saya menghina teman yang tidak memiliki uang. Iya. Kan? Tidak. Salah apa benar? Salah. Perbuatan menghina adalah salah. Hari pertama kamu benar. Dan putar gantian. Misalnya lagi. Agak ada. Kalau salah gue ada coret pakai bedak. Bedak baik. Itu ya. Terus misalkan meja. Perlu memperhatikan etika dengan teman sebaya. Benar atau salah? Benar, pintar. Tapi kalau yang untungnya udah bisa bicara, udah bantu ya. Kayak Fikri sama Arun nanti udah bantu. Okta, saya akan menghargai teman yang punya uang. Saya akan menghargai teman yang punya uang. Saya akan menghargai teman yang punya uang. Nah, itu salah atau benar? Salah. Seharusnya yang benar apa? Yang punya uang. Menghargai itu untuk semuanya. Mau punya uang, mau nggak punya uang tetap dihargai. Mau orang kaya, mau orang miskin tetap dihargai. Nah, kalau salah gue enak coret pakai bedak, ya. Nih, Fauzia contohnya. Bersikap baik diperlukan dalam kehidupan. Benar atau salah? Emang harus berbuat jahat? Berbuat baik diperlukan dalam kehidupan. Perlu nggak berbuat baik? Perlu. Jadi jawabannya adalah benar. Lagi ya. Main gitu aja. Tipe panah. Selasa depan Bu. Tipe panah nih ya. Dengerin hati-hati. Tipe panah. Jangan ini ganti, jangan susah. Tipe panah. Saya suka teman yang berakhlak baik. Benar atau salah? Hebat. Nih, si
Jubal. Nih ya. Etika pergaulan diperlukan untuk mendapatkan teman yang kaya dan cantik. Benar atau salah? Salah. Salah. Etika pergaulan dibutuhkan untuk berteman dengan siapa saja. Tidak harus cantik, Jubal. tidak harus kaya. Lagi, Emang Ngaji Pak sama Mama Arun barengan sama Kakak Fikri ya. Jawabnya barengan ya. Orang kaya, dengerin, orang kaya memiliki kesempatan yang besar dalam berbicara. Benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Kebebasan berbicara itu bukan cuma untuk orang kaya. Siapapun boleh bebas berbicara selama sopan. Ya, siap ya? Siap. Minggu depan kita main game ya. Nanti bawa ya minggu depan ini bawa pulang. Emang kamu pulang? Sama pulang. Ya. Minggu depan kita main game. Yang salah bolehlah coba pakai bedak biar seru ya. Di sini nih kelas. Udah baik lah. Pakai baju sekolah kan bukannya doang dicat pakai bedak. Tuh kalau udah coret-coret tinggal gini jadi cantik. Ya. Untuk pelajaran tunggu belum selesai. Untuk materi BK hari ini sampai sini kita lanjutkan. Untuk tadi layanan klasikal ya. Untuk layanan klasikal sampai sini. Kita lanjutkan ke layanan belajar atau bimbingan belajar. Jadi Bu Ena koreksi bimbingan belajar dulu ya. Tapi yang untuk layanan klasikalnya di stop sampai sini. Jangan lupa minggu depan hari Selasa masuk kita mau main game. Oke, terima kasih untuk layanan klasikal. Sampai jumpa minggu depan.